Hai Sobat Bisa, balik lagi di Sebisa Podcast. Masih bareng gue Nova Sipaul Hima. Nah untuk kali ini konten baru episode pertama ya. Ini nge-sign up Bu namanya. Nge-sign up ini betul, ngobrol santai bareng UMKM dan startup ya. Seperti Ibu Wiwin ini ya kan. Ini Ibu Wiwin ini bintang tamu pertama nih Bu. Oh my god. Iya, nanti di nge-sign up ini kita ada temanya Bu. Temanya itu adalah kita menginformasikan atau memberitahu teman-teman Sobat Bisa yang pengen sukses seperti Ibu. Jadi ini kan kita nanti akan bahas di perjalanan Ibu Wiwin sampai sukses ini menjadi trainer dan UMKM ya Bu. Senang sekali hari ini. Jadi yang pertama nih, bener. Aduh kayak lagu Reza. Yang pertama. Yang pertama. Kelihatan banget Ibu ini, wah luar biasa, bahagia sekali. Amin. Dan semangat banget. Ibu Wiwin ini, Ibu Wiwin namanya Ibu Wiwin Nospitalia. Ya. Panjangnya ada lagi? Ada, panjang. Jadi Wiwin Nospitalia Ahmadipura. Nama bokap. Identitas. Yes. Saya orang Sunda. Orang Sunda, tapi tinggal di Jakarta ya? Iya, anak Sunda tinggal di Jaksel. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Pantesan anak Jaksel banget nih semangatnya. Semangat, harus ya. Iya. Ini Bu, ini kan konten pertama kita di nge-sign up ya. Nah, kita tuh pengen banget tahu tips Ibu, dan kita juga pengen tahu perjalanan ataupun kerikil-kerikil yang sangat terjal yang udah Ibu lewatin sampai akhirnya sekarang Ibu sesukses ini. Siapa sih yang nggak kenal Ibu Wiwin ya kan? Aduh, trainer UMKM, dan sekarang juga sebenarnya lagi ada job banyak ya Bu. Alhamdulillah menuju akhir tahun. Akhir tahun. Ceritanya jadi wanita panggilan agenda. Wanita panggilan. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita tuh pengen tahu sih background Ibu tuh seperti apa, dan kita juga pengen tahu Ibu tuh kelahirnya tadi dari Sunda tuh bukan Bandung aja ya? Dari mana nih Bu? Saya dari Pangandaran kebetulan. Iya. Lahir di Pangandaran, besar di Jakarta. Besar di Jaksel. Jadi anak Jaksel. Anak Jaksel. Iya. Boleh Ibu kasih tahu kita atau nge-share dulu itu gaya gimana sampai akhirnya seperti ini? Biasanya kan ada perjalanan episode proses betul, episode susah, episode senang, episode tantangan, episode yang harus bisa mikir seperti apa, apalagi kemarin ada pandemi dan lain-lain sampai akhirnya sekarang tuh semua udah berjalan lancar lagi, dan sekarang Ibu jadi banyak yang kenal sekali jadi seorang trainer UMKM ya. Ya, ini sebenarnya saya senang sekali hari ini. Terima kasih sudah diundang yang pertama. Pertama untuk konten pertama kita. Konten pertama kita, terus senang banget ya. Judulnya amazing banget ya. Judulnya Jujur Li, Jaksel nih. Jujur Li, saya benar-benar nggak menyangka akan ke arah sini. Karena kalau dibilang background itu jauh banget. Jauh banget. Tapi kalau di background saya sebenarnya di event ya. Di event and management. Jadi seorang IO jatuhnya. IO jadi create event. Create event berarti kita harus tahu dari A to Z ya kan. Nah, dari situ saya pengalaman lah sebagai seorang IO. Intinya saya pengguna otak kanan. Kreatif ya. Jadi orang-orang kreatif dan harus to be something new ya kan. Harus menciptakan create sesuatu yang baru. Nah, mungkin itu basicnya ya. Tapi kalau dibilang kegiatan menjadi UKM itu sebenarnya bukan dari bidang saya ya, karena ini semuanya Tuhan yang menentukan. Tuhan yang ngatur. Saya sama sekali tidak tahu akan jadi seperti ini. Karena saya di event itu dari hampir 10 tahun lebih ya, di event lebih, pernah di media juga. Ya kan, terus di TV gitu kan, dari profesi sebagai wardrobe, sebagai manajer gitu kan. Tapi punya cerita sendiri-sendiri gitu. Perjalanan. Iya, perjalanannya. Tapi mau tahu nggak apa yang membuat saya seperti ini? Wow, apa tuh gitu kan, biasanya gitu kan, apa tuh? Nah, penasaran kan? Jadi saya itu memulai ibaratnya memulai lembaran hidup baru saya setelah keluar
S3, SD, SMP, SMA, S3. Jadi saya dibuat pilihan. Mama saya pulang ke Pangandaran, saya orang Pangandaran. Saya mau dikasih pilihan mau tinggal di Jakarta apa ikut ke Pangandaran. Saya pikir di Jakarta aja gitu. Di Jakarta akhirnya saya kuliah sambil kerja, dan kebetulan kerjanya itu saya di Wendy's dulu, sebuah fast food ya. Iya, oke. Disebut nggak apa-apa ya. Kalau jangan langsung iklan. Tapi gitu. intinya itu adalah yang membuat saya bisa melihat dunia. Diteropong dulu gitu ya, Bu. Anak baru lulus sekolah tiba-tiba harus sambil kerja, dan di situ saya digembleng, ibaratnya di rumah nyapu aja nggak pernah. Apalagi beberes ngelayanin orang itu sesuatu pelajaran berharga banget, baru melek ya ibaratnya, pelajaran baru. Nah, tapi ada satu momen yang membuat saya sampai benar-benar kayak ditampar dan langsung melek. Kamu tuh harus belajar gitu. Jadi pada waktu itu saya mengantarkan teman ke suatu daerah Kemang. Pusatnya Jaksel. Iya lagi. Lu ngaku anak Jaksel dulu. Iya. By the way. Literally yang di situ itu saya harus nungguin teman, dan kebetulan saya duduk sambil mainin pager. Jadi dulu tuh belum ada handphone ya teman-teman. Belum ada medsos. Cuman pager yang bunyinya dididit. Nah. Yang gimana tuh? Pager yang cuman text message dan bunyi ya. Oke. Zaman dulu itu tahun 90. Nah, jadi pada waktu itu saya sambil duduk, datang nih aki-aki. Bawa nampan. Isinya rebusan. Rebusan apa tuh? Singkong, kancang, terus pisang, terus ubi, sama gelas baba isinya teh tubruk. Orang jadul banget tuh. Betul. Duduklah aki-aki, ngobrol nih, sambil ngobrol tapi seru. Jadi kayak ngomong kayak sama aki sama cucu gitu. Padahal baru kenal. Tapi ada satu momen nih yang membuat saya langsung melek gitu kan. Dia nanya-nanya tentang saya, tapi akhirnya saya bilang lah ya pengalaman saya, apa yang saya lakukan. Terus dia cuma bilang, kamu kalau begitu aja udah biasa. Terus maksudnya apa? Beranilah berbeda, karena yang biasa udah banyak. Ya juga ya. Nah itu. Terus kalau saya udah berbeda apalagi? Ya gali potensi diri kamu, apa yang kamu bisa. Itu aki-aki ngomong kayak gitu. Terus iya juga ya, gali potensi diri. Oke. Masuk di akal ya kan. Terus apalagi Ki gitu ya. Ya jual diri kamu. Wah, itu marah tuh. Jual diri. Udahlah ya, sambil saya ngegerutu. Tapi 2 kalimat itu yang ada di pikiran saya, berani berbeda sama gali potensi diri. Iya juga ya. Sebagai kalimat motivasi ya. Kalimat motivasi. Dulu belum ada tuh yang kayak gitu-gitu. Kayak sekarang influencer apalah, whatever. Itu belum ada dulu. Nah, teman saya tuh ke Bali karena mau menjelang opening baru ya. Seminggu kemudian dia datang. Win, lu tau nggak itu siapa? Enggak, bego lu, itu pengusaha. Siapa? Bob Sadino. Masa sih? Serius? Nggak tahu sama sekali kalau itu Bob Sadino. Karena pemikiran saya pengusaha itu gimana sih? Dress up gitu ya. Good looking, dress up lah ya. Ini aki-aki pakai celana pendek, kumal pula gitu, dan kadang ngomongnya nyeletuk gitu. Nah, tapi dari situ dia bilang, Win, lo harus ingat seumur hidup lo, dia ngomong apa lo ingat. Itu motivasi berarti dari dia gitu. Lo beli buku, lo datangin gitu. Saya beli bukunya, datengin sampai beliau wafat, saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi adalah the best moment yang nggak disangka-sangka, dan itu pelajaran yang dari beliau yang saya ingat seumur hidup saya. Jadi itu yang membuat otak kiri saya bergeser ke otak kanan. Jadi kalimat dari Bob Sadino yang menjadikan motivasi untuk ibu melangkah sampai saat ini gitu. Iya, betul. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, saya akhirnya bekerja ketemu dengan circle yang tepat. Jadi ngajakin acara, waktu itu acara event basket. Nah, dari situ mulai terus ke media segala macam ya kan. Banyaklah hal ya. Namanya di IO itu kan saya belajar itu harus
meng-create sesuatu itu harus tahu dari hulu ke hilir, dari A to Z. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kita dikasih brand nih, kita ada brand baru nih. Gimana caranya memasarkan branding, terus awareness, direct selling. Nah, kita harus mikir. Betul. Gimana caranya, how-nya gitu. Iya. Nah, dari situ itu udah jadi pekerjaan saya ngulik. Kepo aku tuh udah harus. Berawal dari kepo terus menjadi kreator sekarang. Gitu. Jadi seperti itu sih intinya. Nah, jadi saya itu harus bisa harus bisa menjadi menjadikan sesuatu yang baru intinya. Jadi awalnya memang berangkat dari bahasa Bob Sadino, kemudian ibu jadi coba menjadi kreator dan IO ya. Iya. Sampai akhirnya sekarang bergeser lagi nih. Iya. Iya, menjadi UMKM. Ibu juga langsung UMKM ya? Ada usaha? Ada proses dulu. Oh, proses dulu. Ada sesuatu gitu. Jadi saya 2016 ya saya pernah handle event Kemenperin yaitu Herbal and Spa. Dan di situ saya baru tahu namanya sabun itu dari minyak. Minyak. Baru tahu kan? Iya, minyak apa nih? Minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak-minyakan itu diproses ternyata sabun itu. Dari minyak-minyakan jadi sabun mandi, betul. sabun muka, sabun mandi, terus sampo itu semua dari minyak. Gitu. Dan dari situ saya belajar gitu. Tapi want to know ya, cuman just tahu aja. Begitu saya tahu ya udah simpan aja. Mengenai nextnya ya who knows ya kan, gitu. Jadi seperti itu intinya. Terus 2019 saya pernah handle event ya. Handle event itu bawa rombongan ke Madasari Pangandaran sebelum pandemi ya. Saya ingat banget itu bawa rombongan ke Pangandaran, akhirnya ketemulah tambak garam Madasari. Tambak garam. Nah, garam. Nah, bayangannya apa kalau garam itu? Asin ya kan? Asin, terus tambaknya itu di atas pasir, pingin laut kotor. Tapi yang ini enggak. Di atas geomembran dan menghasilkan garam yang putih bersih, persis seperti sabu. Karena saya pernah handle. Butirnya pasti masih gede-gede gitu ya, Bu? Masih gede-gede, putih, bersih. Dan itu proses dari alam seperti air laut masuk ke tambak, kemudian diproses seperti kuasa Tuhan ya, jadi keras, jadi sebening kaca tuh tinggal diketok jadi garam dan asin. Garam bukan manis. Ya. Kalau manis saya, Bu. Iya, betul. Nah, jadi dari situ saya cuman kepo, gila, Indonesia dikelilingin lautan tapi ternyata garam dihargai 3.500. Apa kabar petani per kilo ya? Nah, saya nanya itu, ini diapain buat ngasin? Oh my god, di komunitas saya, kebetulan saya di komunitas Zero Waste Indonesia, yang namanya garam seperti itu namanya fine sea salt, bisa harga 80.000 sampai 100.000 ke atas. Jadi saya kalau garam saya udah tahu nih garamnya dari berbagai negara kan, termasuk Australian sea salt, Himalayan sea salt, itu harganya jauh banget. Nah, itu yang bikin kepo saya mulai nih. Ini ada apa kok garam 3.500 per kilo? Itu sangat murah sekali. Murah sekali, harga diri petani itu kemana? Gitu. Nah itu, jadi pas seminggu sebelum pandemi itu saya pulang ke Pangandaran. Itu saya coba buat create ya. Karena kebetulan dulu saya pernah handle cafe juga, jadi saya pernah buat sabun kopi, terus itu buat olahan wellness lah ya. Nah, si bath salt ini, garam itu saya jadikan bath salt, garam terapi. Garam yang dari Pangandaran tadi ya. Iya. Kalau ngomong sama petani kan nggak mungkin presentasi ya. Betul. Jadi berupa ini aja, berupa produk yang sudah jadi ini loh, gitu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi menciptakan sesuatu, judulnya upgrade value product lah, saya mengajarkan mereka. Ini loh, kalau harganya 3.500, kalau sudah diolah seperti ini dengan packaging dan kemasan yang bagus, akan jadi 35.000. Iya, berarti memang dari olahan garam itu dijadikan
sesuatu ya. ya. Jadi produk new ya, upgrade value, menaikkan nilai. Tapi sebelum saya lihat produknya, saya nggak percaya nih Bu. Iya, nggak percaya. Kayaknya harus diliatin dulu nih produk yang tadi dari garam yang bulirannya gede-gede yang harganya 3.500 tadi, sampai akhirnya Ibu bantu para petani garam dan dijual dengan harga yang memang naik ya Bu. Dan setelah itu Ibu olah si garam itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Ada di belakang gue. Ada nih. Ini yang dia. Tuh? Ini. Nah, ini adalah garam ya, awalnya garam ya. Masih kelihatan kan kristalnya. Nah, ini garamnya jenisnya pine sea salt. Manis. Jadi ini saya jadikan garam terapi. Biasanya adanya di salon and spa. Kalau mau mani pedi, mau ngerendam kaki atau refleksi kan direndam kaki dulu pakai garam kan, baru dimasas. Nah, di spa ini harganya bisa naik, nggak 3.500, start dari harga 25.000, 35.000 tergantung variannya. Dan ini saya proses semua sendiri, sampai minyaknya, bunga-bunganya saya keringkan sendiri, jadi infus oil buat bahan baku ini. Jadi muatan lokal. Pada waktu itu saya buat Moringa series malah. Moringa itu Kelor itu kerjasama dengan salah satu UKM Pangandaran. Buat Moringa series dari sabun, bath salt, terus infus oil. Makanya kenapa namanya West Java Mahakaya, karena satu titik aja kearifan lokalnya luar biasa banget, limpah gitu. Dan itulah awal mula saya gimana caranya membantu petani untuk menaikkan nilai dengan muatan lokal. Betul. Gitu. Jadi sempat juga nih masuk ke ajang beli kreatif lokal. Gitu. Di Bekraf, cuman selanjutnya nggak lolos karena ternyata izinnya BP POM. Gitu. Tapi ini garam ada bunga, ini ya? Itu serbuk bunga. Jadi saya di kalangan teman-teman terkenal sebagai pemulung. Pemulung. Jadi bunga dari floris itu kalau sudah nggak fresh saya kasih ke saya keringkan, diolah jadi oil dan hasilnya seperti ini. Ampas kopi dari kafe juga dikasih ke saya, diolah jadi ini. Sabun kopi. Ini saya menang kategori produk ramah lingkungan dari Rabamu tahun 2023. Ini yang dari kopi nih? Ya, itu sabun lulur. Sabun lulur. Ya, itu muatan lokal. Jadi kategorinya sustain dan waste management. Ini ada yang pink-pink lagi nih, apa ini Bu? Ini sabun dari strawberry. Ada ini Tobelli pink ya. Sama ya. Jadi olahannya itu strawberry dan ampasnya banyak stroberinya. Jadi saya keringkan sebagai bahan baku sabun. Nah, ini fruity. Nah, ini beda lagi ceritanya nih. Jadi ceritanya saya kedatangan petani dari Tasik, Cigombong. Oh, ini beda bukan dari garam? Lemon. Bukan, itu teh. Oh, ini teh. Ternyata di Tasik itu Jawa Barat saya tahunya kan puncak ya kebun teh ya. Ternyata Tasik ada kebun teh. Dan ya itu harganya lagi balik lagi, namanya petani kalau namanya produk produk mentah itu murah, dibeli murah. Saya jadikan artisan ya, balik lagi ngomong ke petani kan saya harus tampil dengan seperti ini. Betul. Ya kan? Jadi harus sudah jadi bentuk jadi baru kita kasih contoh ke mereka. Ini bunga ya? Ini bunga-bungaan. Ini bunga mawar. Bunga mawar saya keringkan lalu di blend dengan teh. Namanya calming. Jadi sesuatu yang menyenangkan lah ya, kalem. Gitu. Bisa digunain untuk apa ini? Ini buat teh kalau yang misalnya kolesterol terus pengen susah pup BAB terus juga mau langsing juga bisa karena ini pakai green tea, basicnya green tea. Gitu. Saya sampai belajar loh. Saya belajar loh. Ternyata teh itu ada grade-grade-nya, ada kastanya. White tea, pucuk 1 ke 2, 3 ke 4 power gun, 5, 6, 7 Peko super dan harganya beda-beda. Tahu nggak? Dari zaman penjajahan Inggris, white tea sudah masuk ke kerajaan Inggris dari Indonesia. Itu. Jadi kita penghasil teh juga dari Indonesia, dari itu banyak sekali ya. Gitu. Ini bisa buat
slim gitu ya. Bisa. Kayaknya gue harus minum ini sih Bu. Iya, dah. Jadi intinya saya memberikan contoh upgrade value produk kepada petani, khususnya daerah Jawa Barat, petani, petambak. Kalau harganya mau naik itu harus di-upgrade, naik nilainya. Nah, jadi saya basicnya sebenarnya bukan menjadi UKM ya, sebenarnya ya. Waktu itu cuma menjadikan suatu produk itu sebagai contoh. Dan alhamdulillah sudah lolos di beberapa kementerian ya, gitu. Nah, intinya upgrade the value kalau buat UKM ya. Jadi seperti itu. Memang perjalanannya itu luar biasa sekali ya, dari awalnya creator, dari IO, kemudian sekarang sampai bahan-bahan kayak garam dan lain sebagainya diolah menjadi sesuatu yang bisa dijual seperti itu ya Bu. Dan sampai akhirnya nanti nih ada yang lebih terkenal lagi Bu, dikenal sama orang-orang tuh sebenarnya sebagai trainer. Tapi jadi, by the way ini Bu, semua produk-produk ini kan diproduksi pada akhirnya diproduksi oleh perusahaan yang West Java Mahakaya Persada. Jadi intinya kearifan lokal Jawa Barat yang melimpah dari itu. Nah, waktu itu saya jual garamnya aja sampai 2,7 ton untuk ke kalangan artisan ya, teman-teman pembuat sabun dan lain-lain. Terus ke salon and spa. Itu seluruh Indonesia waktu itu. Termasuk teman di Brunei dan di Kalimantan ya. Wah, udah sampai mancanegara ya, udah sampai luar negeri juga. Betul, dan di Kadin sendiri saya sebagai Kabid Perindustrian dan IKM pernah membawa ke Indonesian Frankfurt Festival. Gitu intinya. Jadi selalu membuktikan produk saya layak apa enggak, ternyata layak gitu kan. That's it, menjadi mindset saya, tolak ukur saya untuk upgrade the value. Sampai akhirnya diminta untuk melatih para UKM oleh beberapa kementerian untuk melatih UKM supaya naik kelas gitu. Jadi seperti itu Mbak. Akhirnya saya jadi associate trainer gitu, dan melatih kemarin termasuk ke Brebes, ke Jawa Timur itu datang langsung ke petani tambak untuk melatih mereka upgrade value dengan muatan lokal. Seperti itu. Iya. Kalau di produk-produk di sini, kalau di Indonesia kan masih dijual sampai sekarang nih Bu. Dan dijualnya di mana tuh kalau di Indonesia sendiri? Karena saya produknya, kalau untuk produk herbal ya, spa kayak sabun, batsal dan lain-lain itu made by order. Karena izinnya BP POM. Tapi kalau teh sudah ada di beberapa kafe dan sistem maklon gitu. Dan alhamdulillah sudah bisa memberdayakan teman-teman yang menjadi reseller. Luar biasa. Berarti gitu. Kalau ada reseller, ada penjualan-penjualan lewat sosial media seperti Instagram dan lain-lain. Di Instagramnya namanya westjava_mahakaya. Bisa order di situ ya? Bisa. Terus di Facebook juga sama, westjava.id. TikTok juga mompreneur. Nah, kalau di TikTok saya lebih gimana caranya sebagai mencontohkan gimana caranya upgrade produk, dan juga kegiatan-kegiatan saya selama pelatihan-pelatihan dan bersosialisasi dengan para petani gitu. Seperti itu. Percaya sekali kalau Ibu seorang yang menggunakan otak kanan ya, kanan ya. Karena digeser sama karena digeser dengan kalimat yang motivasi tadi, jadilah orang yang berbeda. Jadilah berbeda karena yang biasa sudah banyak. Betul. Jadi sampai akhirnya Ibu bisa membantu para petani-petani garam. Kemudian Ibu juga bisa mengolah semua yang katanya sisa-sisa ampas gitu. Dan menjadikan produk yang luar biasa dan sampai dijual di luar negeri. Betul. Nah, luar biasa sekali Ibu, ini benar-benar kreatif banget dan dan kita tuh dipercayakan untuk menjadi creator yang sangat handal dan sampai akhirnya diakui oleh banyak orang-orang. Betul. Nah, buktinya ada sertifikat luar biasa. Ini sebenarnya penghargaan gitu ya. Hanya sebagian karena saya pas pandemi tokonya tutup. Imbas dari langganan saya boleh tutup. Saya pegang ini Bu? Bisa silakan. Maaf ya. Nah,
Wow, ini dari IKEA. Nah, IKEA saya mewakili UKM untuk bisa present di sana, ya kan. Saya membawa produk Jawa Barat. Nggak cuma garam, teh, terus juga ada kerajinan lainnya khas Jawa Barat. Dan ini juga yang membuat saya paling senang ya, karena dari Ampas bisa menghasilkan penghargaan dan menghasilkan sesuatu. Ini penghargaan sebagai sustainability winner dari Labamu. Ini saya senang banget karena ini sangat erat meaning banget ya. Karena banyak yang lu ngapain mulung-mulung sampah gitu kan. Banyak yang memandang sebelah mata memandang sebelah mata banget, gila sampah lu ngapain sih, nggak ada kerjaan banget, dikumpul-kumpulin lu jadi pemulung aja sekalian. Ada kata-kata itu. Bahkan pernah dekor teman saya di WO itu bekas bunganya dengan ininya dikirim ke sini. Gitu. Jadi lu kan tukang mulung ya kan. Jadi kesannya tapi ya udahlah, positif aja ya, diambil positifnya, saya keringin ya kan, nanti, dan berguna buat teman-teman. Betul. Nanti teman-teman ibu yang ngatain ibu pemulung, yang katanya buat apa sih mulung-mulung itu, bekas-bekas itu, ajak ngopi bu. Ini loh penghargaan yang gue dapet gitu. Ini saya juga ingin mengucapkan special thanks buat Mr. Arnold Sebastian Eck dari Labamu yang memberikan penghargaan ini. Thank you banget ya Pak gitu. Beliau paham bahasa Indonesia banget ya. Jadi terima kasih banget Pak Arnold dan juga tim dari Labamu. Saya mohon maaf tidak bisa tidak bisa selalu melakukan yang terbaik, tapi saya lakukan sebisa saya dengan penghargaan ini, dan saya telah melakukan program Zero Waste Coffee Project. Jadi dari penghargaan ini saya akhirnya punya program Zero Waste Coffee Project, yaitu pelatihan buat para owner cafe untuk memanfaatkan ampas kopinya menjadi value. Apa tuh? Jadi sabun, jadi lilin dari ampasnya. Jadi sekarang beberapa owner cafe termasuk sudah 12 ya, dari 2022 sampai sekarang. Itu sudah 12 owner cafe yang bisa memanfaatkan ampas kopinya. Jadi si kru-kru itu sekarang bisa buat sabun sendiri, buat souvenir, buat bundling, gitu. Jadi senang sekali. Gitu. Luar biasa sekali. Berarti memang Bu ini tuh bukan hanya trainer, tapi memang kreator yang luar biasa sekali. Betul. Ya biasanya kan kayak gitu. Kalau trainer ya mungkin ada beberapa yang memang hanya trainer saja, tapi Ibu semuanya dilakukan. Jadi dari kreator, kemudian akhirnya ada perusahaan PT Westjapa Mahakaya ini, dan Ibu sendiri yang menjadi CEO-nya ya. CEO, jangan salah. Chief of everything. Dan sampai sebenarnya Ibu ini tuh banyak yang kenal itu adalah sebagai seorang trainer ya. Tapi memang di belakang itu banyak sekali kebiasaan dan penghargaan yang didapatkan dari UMKM yang sudah dilakukan ya Bu ya. Betul. Ini by the way sebenarnya susah banget ngatur jadwal sama Bu ini. Karena ini juga lagi ada acara ya, jadi trainer ya Bu ya. Ya betul. Besok saya ada acara di Bandung, kebetulan dengan ibu-ibu Persib Kartika Chandra mengajarkan cara mengolah. Ya, jadi ibu-ibu ini kan kalau ikut tentara ya, ikut suaminya bertugas ke daerah kan harus bisa memberdayakan masyarakat. Betul. Itu ada satu momen di mana saya melatih ibu-ibu Persib Kartika Chandra Kopassus Toraja. Toraja itu kearifan lokalnya ada kopi, teman-teman. Nah, itulah jadi itu. Biasanya kan Ibu menginspirasi audiens dalam event-event yang Ibu lakukan seperti itu kan, kayak sekarang kan jadi trainer. Kita juga pengen sih Bu, ini si Sobat Bisa nih pengen dikasih tahu tipsnya apa sih biar jadi UMKM yang naik kelas terus jadi tinggi dan sampai sesukses ini gitu kan. Dan bisa seperti Ibu Wiwin ini, bisa kasih tips gak sih buat teman-teman? Tipsnya itulah selalulah berusaha mencari tahu ya. Karena pintar aja tidak cukup ya. Kita harus bisa kreatif ya kan. Amati, tiru, modifikasi udah perlu ya kan. Karena sesuatu itu harus tampil dengan yang namanya kreatif. Apapun itu. Dan kita harus banyak belajar. Dan kata-kata yang saya selalu ingat itulah beranilah berbeda, karena biasa sudah banyak. Setiap orang punya kehidupan masing-masing, tapi kita versinya beda. Ya kan.
jangan jadi follower. Jadilah inovator, creator. Jadi seperti itu. UKM banyak ya. Betul. Tapi kita harus jadi versi yang terbaik buat diri kita. Iya. Itu sih. Dari saya itu aja sih. Ya, selebihnya ya terserah Anda. Yang pertama memang kreatif itu luar biasa sih Bu, dan itu harus dimiliki, kalau saya jadi harus dimiliki dari semua manusia seperti karena memang betul sekali jadilah yang berbeda, yang biasa itu sudah banyak. Betul. Kalau yang biasa ya siapa sih yang nge-notice gitu kan, yang selalu di-notice kan orang-orang yang beda gitu kan. Betul sekali. Kadang Tuhan itu memberikan sesuatu itu lewat ini ya, teguran lah ya, dan kita secara nggak langsung, oh ternyata Tuhan telah menciptakan sesuatu yang terbaik buat kita. Kayak saya yang tadinya IO tiba-tiba jadi UKM, itu kan kayak ditunjukkan sebenarnya. COVID itu justru merubah fase hidup saya ke next yang selanjutnya gitu. Tidak bisa diprediksi kehidupan itu ya. Tidak bisa. Jadi lakukan yang lu bisa. Lu belum bisa, ya cari yang apa yang lu bisa dan jadilah kreatif seperti itu. Jadilah yang kreatif. Oke. Iya, baik. Berarti untuk di prosesnya luar biasa sekali ya Bu, dari jadi kreator, jadi IO, kemudian jadi UMKM, dan saat ini menjadi trainer yang banyak dikenal orang. Prosesnya itu luar biasa sekali, dari terjal kemarin pun ada COVID itu yang bikin semua pengusaha harus memutar otak gimana nih biar kita bertahan dan gimana biar usaha kita itu tetap eksis seperti itu ya. Sama juga seperti Ibu, sampai akhirnya Ibu Wiwin menjadi seorang yang sangat kreatif sekali, dari semua yang tadinya tidak bisa kepo, kemudian ada ditunjukkan ternyata melihat petani garam. Kepo itu harus kepo akut itu menghasilkan kreativitas. Jadi kalau kalian punya kecenderungan untuk bersosialisasi terus berkreativitas, itu namanya pengguna otak kanan. Kita sesama pejuang otak kanan. Jadi kreatif ya, proses itu harus kita nikmatin ya. Dan satu hal, dengan adanya COVID ini menyadarkan kita bahwa kita harus selalu beradaptasi dengan zaman, beradaptasi dengan perubahan. Karena tiap fase hidup itu kan beda-beda ya. Mungkin kita sama di dunia yang sama, tapi episode kita beda-beda gitu. Kita bisa membuat episode diri kita dengan versi terbaik masing-masing. Betul. Gitu. Versi yang berbeda. Berbeda di sini adalah yang lebih kreatif dan harus jadi yang terbaik. Kamu harus lebih baik daripada apa yang saya tunjukkan ya, karena versinya kita dengan kalian yang di luar sana itu berbeda. Oke, thank you sekali Bu Wiwin. Ini episode pertama di Nge-Sign Up, ngobrol santai mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Betul, bareng UMKM dan startup ya. Dan nanti kita akan episode berikutnya, ada episode 2, 3, 4, 5. Gue pengen sih episode sampai 1000 gitu kan. Nanti kita tetap akan ngundang orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat, orang-orang yang sangat menginspirasi kita semua seperti Ibu Wiwin ini. Nantikan di episode berikutnya, di episode 2, 3, 4 sampai 100 dan 1000. Jangan lupa share, komen, subscribe guys, subscribe. Jangan lupa Sebisa Project. Jangan lupa juga follow West Java Mahakaya ya, dan juga follow kegiatan saya. Buat kamu yang ingin berubah, ikut saya. Sarang yo. Oke, terima kasih. Sebisa Project akan mengeluarkan konten-konten yang sangat menginspirasi buat kalian semua. Thank you, bye-bye. Saya Nova Sipalhima. Bye.